ketika saya menjadi makmum, saya mendapat bulian dari teman-teman saya dulu. Jadi saya didorong, kena teman yang di depan, saya disalahkan oleh guru. Jadi saya juga yang dipukul sama guru, disalahkan sama guru. Dari situ saya termotivasi untuk bisa menjadi imam. Saya tanya guru saya bagaimana bisa menjadi imam. Syaratnya harus hafalannya paling banyak di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ICBS TV, kembali lagi di ICBS TV Podcast. Dan narasumber kali ini adalah narasumber yang sangat-sangat inspiratif dan juga bisa dibilang santri ajaib ya. Bagaimana tidak? Karena selain sudah fenomenal sejak kecil sebagai penghafal Al-Quran, dan juga sudah ada tamu-tamu dari luar negeri yang datang ke ICBS langsung jatuh hati dan memberikan beasiswa untuk narasumber yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan kita akan ngobrol bersama Henry Ahmed Paturusi dan juga Mama Mutia yang sudah hadir di studio hari ini. Assalamualaikum Henry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mama juga dan juga Sisi. Masya Allah. Ini kecil-kecil juga sudah jadi penghafal Al-Quran loh, pemirsa ICBS TV. Nah, sebelum kita ngobrol, boleh lah ya dibacain dulu apa saja prestasi Henry yang sekarang menginjak usia 14 tahun ya. Oke, prestasinya sudah hafiz 30 juz beserta dengan nomor halaman, kemudian ayat dan juga terjemahan. Kemudian juara 2 hafiz Indonesia di tahun 2017, juara 1 STQ, MTQ, TKT tingkat provinsi Maluku ya, tahun 2017 sampai 2021. Kemudian juara 4 STQ tingkat nasional tahun 2021. Fasih juga berbahasa Arab, Masya Allah. Sekarang mendapatkan beasiswa di ICBS Payakumbuh dan sedang menjalankan proses sanad bersama Syekh Sa'ad bin Yaslam Khanbari, salah satu pemegang sanad tertinggi di dunia. Masya Allah, sangat inspiratif sekali. Yuk kita ngobrol. Ini aktivitasnya Henry, ini di sini apa saja sih? Boleh dong diceritakan ke sahabat ICBS TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini Henry akan menceritakan aktivitas sehari-hari Henry sebelum dan setelah selesai 30 juz. Sebelum selesai 30 juz dan di waktu SD, waktu itu Henry bangun jam 4 subuh itu menambah hafalan sambil menunggu waktu subuh. Waktu subuh murojaah dalam solat, satu rakaatnya 1 juz. Masya Allah. Jadi satu kali solat 2 juz. Sampai jam 6:30 siap-siap ke sekolah. Di sekolah sampai jam 12. Pulang dari sekolah, sholat duhur sama dengan sholat subuh tadi. Satu rakaatnya 1 juz. Di situ kan sholat 2 juz. Setelah itu tidur, terus lanjut lagi sholat asar. Seperti itu juga. Setelah sholat asar menambah hafalan lagi. Setelah itu sholat maghrib seperti itu juga. Sampai sholat isya. Dan sisanya menambah hafalan sampai waktu tidur. Masya Allah, cuman di sini nih di ICBS Podcast yang kita bisa tahu dan mungkin bisa kita contoh ya di rumah aktivitas Henry yang rupanya banyak banget hal yang positif banget ya untuk dicontoh tentunya. Nah kalau Mama gimana Mama Mutia aktivitasnya keseharian gitu? Iya, untuk saya pribadi karena saya ibu rumah tangga biasa. Sebelum kami bergabung dengan ICBS dan setelah kami bergabung dengan ICBS, itu pastinya ada perubahan-perubahan drastis yang kami alami. Karena lingkungan sangat menentukan bagaimana menjaga anak-anak dalam menghafal Al-Quran. Ketika kami masih di luar ICBS, karena alhamdulillah berkah Al-Quran, kami diberi fasilitas untuk bisa bergabung di ICBS dengan fasilitas yang sangat luar biasa menurut saya sebagai orang tua, karena saya bisa fokus dalam mendampingi anak-anak membersamai Al-Quran. Ketika kami masih di luar, itu otomatis banyak waktu kami tersita untuk
kegiatan bukan untuk fokus dengan Al-Quran, tetapi ketika di lingkungan ICBS setelah kami bergabung itu hampir dibilang semua waktu kami terfokus untuk membersamai Al-Quran karena yang lainnya semua sudah difasilitasi ICBS. Oke, Masya Allah, luar biasa. Semoga ICBS selalu lebih maju ya, akan maju ke depannya, dan juga berkah Al-Quran juga. Yang Henry waktu itu masih kelas 9. Sementara mungkin di luar sana ini banyak anak-anak yang masih berjuang untuk meraih beasiswa atau lulus di berbagai universitas di luar negeri, dan Henry kelas 9 sudah itu ya, sudah dapat tawaran dari Dubes Saudi, kemudian dari Yaman juga untuk lanjutkan studi di sana ya. Masya Allah, ini namanya berkah Al-Quran ya Bun. Nah, ini kan Bun tidak semua itu ya, Mama, tidak semua mama-mama di Indonesia atau di dunia ini yang tertarik bahkan istiqomah dengan Al-Qur'annya. Sementara Mama sudah punya kemauan yang kuat, bahkan kecintaan yang kuat terhadap Al-Qur'an ini. Apa sih Mama resepnya? Iya, di awal sama seperti orang tua di luaran sana. Bahkan saya sangat jauh dengan Al-Quran. Awal mula untuk mendekatkan diri membersamai Al-Quran itu justru datang dari Henry pribadi. Masya Allah. Ya, yang mengajak saya untuk melihat bahwa Henry punya potensi. Bahkan ketika itu bisa dibilang benar-benar saya jauh benar-benar, dan ketika hidayah itu datang dari Henry, saya mencoba untuk berkomitmen pada diri sendiri dulu. Berkomitmen pada diri sendiri bahwa mulai hari ini saya berjanji pada diri saya dan pencipta saya untuk membersamai Al-Quran. Dan ketika saya sudah berkomitmen pada diri saya sendiri, saya mulai mengajak ke Henry. Saya dudukkan Henry, saya tanya, dan saya minta kesediaan Henry untuk bisa berkomitmen sama dengan Mama. Dan saya sampaikan sama Henry bahwa, nak, mulai hari ini kita duduk membersamai Al-Quran, dan harus Henry catat di pikiran Henry, di jiwa Henry, bahwa Mama tidak akan mundur selangkah pun sebelum Henry menyelesaikan hafalan 30 juz. Dan saya berusaha untuk istiqomah dengan apa yang sudah saya janji pada diri saya pribadi, seperti itu. Dan memulai sedikit demi sedikit sampai ada di tahap yang Henry ceritakan tadi, bahwa ketika sholat Henry memurojaah hafalannya dalam sholat. Dan saya sampaikan sama Henry, karena memang di awal membersamai Al-Quran itu hanya benar-benar saya dengan Henry tanpa bimbingan siapapun. Ya, tanpa dampingan siapapun. Dan saya sampaikan sama Henry bahwa kita komitmen hari ini, dan kita mulai sedikit demi sedikit. Apa yang kita punya kita asah, kita pertahankan. Dan Mama ingin Henry menyetorkan setiap ayat-ayat suci Al-Quran yang Henry hafalkan di hadapan penciptanya Henry. Masya Allah. Jadi saya meminta Henry untuk memurojaah dalam sholat, dan saya katakan sama Henry bahwa ketika kamu sudah menyetorkan di hadapan penciptamu, insya Allah jauh lebih mudah untuk menyetorkan di hadapan hambanya. Masya Allah, bener ya, luar biasa. Ini inspiratif ya, rupanya ada kisah inspiratif di balik menyetorkan itu gitu. Berarti secara tidak langsung Mama dan juga Henry ini mengajarkan bahwa merasakan pengawasan Allah ya. Itu dia, dibandingkan apa ya, pengawasan hanya sekedar pengawasan manusia gitu ya. Nah, kalau kita sudah merasakan pengawasan Allah, maka insya Allah hafalan kita akan cemerlang. Masya Allah, patut ya dicontoh oleh kita semua. Semoga kedepannya kita punya anak-anak seperti Henry. Nah, ini Henry kan sudah hafal 30 juz ya, beserta artinya, kemudian halaman suratnya. Nah, kalau dihitung-hitung perjuangan untuk bisa menghafalkan itu berapa lama sih Henry? Kalau untuk hafalan 30 juznya itu selama 3 tahun, dimulai dari 3 tahun. umur 8 tahun selesai umur 11 tahun. Oke, Masya Allah. Kalau artinya juga?
Artinya hanya kalau artinya itu karena bisa berbahasa Arab. Oh, bisa berbahasa Arab ya, Masya Allah. Luar biasa. Ini ngomong-ngomong, ini setelah dicek ternyata Henry juga punya itu ya, akun YouTube. Bener gak sih, Ma? Banyak rupanya followersnya, atau ya followers YouTube sekitar 1.500 lebih ya followersnya. Nah, di situ juga ada aktivitas Henry yang juga sebagai imam cilik. Boleh dong diceritakan Henry bagaimana ceritanya bisa jadi imam cilik, bacanya juga Masya Allah luar biasa. Sedih juga kadang-kadang mendengarnya. Bagaimana Henry? Ya seperti dulu saya memulai untuk membersama Al-Quran, untuk memulai menghafal Al-Quran. Itu juga karena termotivasi untuk bisa menjadi imam. Masya Allah. Jadi dulu di sekolah ada program sholat duha. Saya waktu itu jadi makmum karena saya belum menghafal. Nah, ketika saya menjadi makmum, saya mendapat bulian dari teman-teman saya dulu. Jadi saya didorong, kena teman yang di depan, saya disalahkan oleh guru. Jadi saya juga yang dipukul sama guru. Disalahkan sama guru. Dari situ saya termotivasi untuk bisa menjadi imam. Saya tanya guru saya bagaimana bisa menjadi imam. Syaratnya harus hafalannya paling banyak di sekolah, minimal juz 30. Akhirnya mulailah yang dia menghafal sendiri tanpa dampingan siapapun. Selesai juz 30, akhirnya bisa menjadi imam di sekolah waktu itu. Dan itu terus berkembang setiap tahun sampai kemarin di Kalimantan Timur khususnya saya menjadi imam di 27 masjid di 30 malam di Ramadan, di bulan Ramadan. Oke, Masya Allah. Mungkin boleh juga ya di follow, selain follow ICBS TV juga boleh follow Mata Henry ya. Boleh ya. Mata Henry boleh dicek di situ. Bagaimana bacaan Henry atau aktivitas Henry sebagai imam juga dan juga penghafal juga. Oke. Kalau untuk Henry sendiri, apa sih yang memotivasi Henry untuk jadi ahlul Quran gitu? Kalau motivasi yang paling pertama tadi itu bisa untuk bisa menjadi imam gitu agar tidak dibully sama teman-teman atau guru. Dan juga untuk memberikan mahkota kepada kedua orang tua, menjadi kebanggaan kedua orang tua, dan yang paling penting adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, amin, Allahumma amin. Kalau arti Al-Quran sendiri bagi kehidupan Henry itu bagaimana? Kalau arti Al-Quran bagi kehidupan India harus menjadikan Al-Quran sebagai sahabat Henry. Karena ketika sudah menghafal Al-Quran, apalagi sekarang ini sudah menghafal 30 juz, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu harus membersama Al-Quran, harus bersahabat dengan Al-Quran sampai akhir hayat. Karena kalau putus dengan Al-Quran maka bisa jadi mantan penghafal Al-Quran. Jadi ketika orang mengambil keputusan untuk menghafal Al-Quran, maka dia mengambil keputusan untuk bersahabat, untuk membersama Al-Quran sampai akhir hayatnya. Apa ganjarannya ya? Al-Quran akan menjadi sahabatnya di kuburannya, di hari mahsyar nanti, di atas sirat sampai di surga. Al-Quran akan tetap menemani kita. Masya Allah. Dan ini semoga bisa menjadi amal jariah juga ya untuk Henry, yang juga memotivasi para sahabat-sahabat Henry lainnya di rumah untuk tetap juga ikutan jadi sahabat Al-Quran tentunya, bareng Henry, Sisi, dan juga mamanya Henry, Mama Mutia ya. Oke, kita kembali ke Mama Mutia. Untuk memiliki anak secemerlang Henry, mungkin ada gak sih ikhtiar-ikhtiar khusus? Mungkin sejak dalam kandungan ini Bun ada diikhtiarkan, bagaimana? Mungkin boleh diceritakan Bun? Iya, yang perlu saya sampaikan di sini atau saya garis bawahi bahwa orang tua di luaran sana, sahabat-sahabat insan Cendekia TV, jangan berkecil hati. Kita semua diciptakan Allah sama. Bahkan terkadang kita melihat ada yang berkekurangan, tapi Allah justru memberi kelebihan. Begitupun dengan kami. Henry ini jangankan ikhtiar dari mungkin masih di dalam kandungan, terus saya bentuk sedemikian sampai alhamdulillah seperti sekarang, itu sama sekali tidak dari awal. Sama sekali tidak dari awal. Kalaulah ada
ada lagi kata orang seperti ini, mungkin ada turunan penghafal Quran. Justru tidak, kami sangat jauh. Henry terlahir dari orang tua yang buta huruf Al-Quran. Saya pun, ibunya Henry, terlahir dari kedua orang tua yang buta huruf Al-Quran. Hanya saja Henry sedikit beruntung karena ada mama yang bisa ngaji, bukan pintar ngaji. Jadi jangan sampai kita di rumah nih, ibu-ibu, terutama ibu. Jadi saya ingin menyentuh ibu. Ibu adalah madrasah pertamanya anak. Jangan sampai kita berpikir bahwa saya tidak dari lulusan pondok pesantren, saya tidak hafal Quran, terus kita tidak mendekatkan anak-anak kita dengan Al-Quran. Sedari awal saya sangat jauh, keluarga, garis keturunan pun jauh, dan justru itu yang memotivasi saya bahwa saya tidak ingin anak-anak saya buta huruf Al-Quran seperti kami orang tuanya. Saya berniat dalam hati ingin memutus tali rantai buta huruf Quran itu cukup ada di generasi kami orang tuanya. Dan saya berniat dalam hati, kuat dalam hati, saya ingin anak saya bisa baca Al-Quran. Bisa baca, bukan bisa hafal. Bonus Allah kasih, Masya Allah. bisa hafal. Dan bagaimana caranya? Dengan mengasah apa yang kita punya. Jangan berkecil hati. Kita mungkin taunya basmalah, kita bersamai dulu dengan basmalah. Jangan mau yang berat-berat dulu, yang ringan-ringan dulu. Karena sedari awal saya lihat potensi Henry, memang Henry memulainya sendiri, dan itu saya tidak biarkan. Saya coba untuk mendampingi. Jadi anak-anak itu yang paling dibutuhkan adalah pendampingan orang tua, bukan mengajari. Karena sebetulnya anak-anak kita sangat cerdas. Kita hanya cukup duduk, mendampingi, membersamai, memastikan bahwa dia membacanya dan menghafalkannya satu demi satu ayat. Jadi Henry dan adiknya, alhamdulillah sampai dengan hari ini dikatakan menjadi ahlul Quran. Alhamdulillah, kami hanya mencoba untuk membersamai Al-Quran, dan alhamdulillah Allah kasih kemudahan sedikit demi sedikit. Alhamdulillah bisa selesai, yang penting kita istiqomah. Dan jauh lebih bagus lagi ketika memulainya dari dini, dari usia dini. Tapi tidak ada kata terlambat, karena Henry memulai justru dari usia 8 tahun yang sudah terkontaminasi dengan permainan game, sangat jauh dengan Al-Quran, hanya karena mendapatkan kejadian yang kurang mengenakan justru pada diri Henry pribadi, dan itu justru menjadi penyemangat. Iya, menjadi titik bangkitnya Henry untuk bisa membersamai Al-Quran. Oke, luar biasa. Berarti selain pendampingan, ini ternyata belajar dari Mama Mutia. Ternyata sembari Henry juga waktu itu belajar Al-Quran, Mama juga belajar ya. Jadi sama-sama belajar ya, Masya Allah. Semoga kita juga sebagai mamah-mamah di rumah juga senantiasa untuk belajar juga. Karena long life education, belajar sampai sepanjang hayat. Nah, kalau kita lihat gitu kan, aktivitas sehari-harinya Mama juga, kalau Henry ada aktivitas, Mama selalu menemani ya Henry ya. Nah, pendampingan dari Mama atau selama Mama mendampingi Henry, adakah mungkin doa-doa yang dipanjatkan oleh Mama ketika Henry beraktivitas gitu, sehingga mungkin berpengaruh ya terhadap kelancaran seluruh aktivitas Henry? Boleh dong, Mbak? Itu pasti ya, pasti sangat menentukan doa dari orang tua, karena sebagaimana yang kita sering dengar bahwa doa orang tua tidak ada penghalang, insya Allah diijabah Allah. Dan sering saya berpikir, bahkan sering saya berusaha untuk menyampaikan ke sesama ibu, ke saudara, bahwa kalau surga saja Allah letakkan di telapak kaki seorang ibu, bagaimana dengan yang diletakkan di telapak tangan seorang ibu? Kesuksesan anak-anak kita itu tergantung dari ibu. Doa ibu, doa orang tua. Tidak akan sukses anak-anak tanpa doa dari kedua orang tua.
Dan di sini doa itu saya pun belajar berdoa justru ketika Henry sudah memulai. Sedari awal, karena memang saya jauh, saya bukan dari pondok, saya SD, SMP, SMA biasa, saya hampir dibilang malah tidak tahu berdoa. Ketika sudah melihat kemauan Henry dan kemampuan Henry, saya meminta sama Allah, ya Allah, beri saya kemampuan untuk mendampingi Henry, istiqomahkan saya mendampingi Henry, beri kemudahan pada anak-anak hamba untuk membacakan Al-Quranmu, mudahkan lisannya untuk membacakan Al-Quranmu dengan baik dan benar di hadapanmu, di hadapan para malaikatmu, di hadapan hambamu yang mendengarkannya. Beri kemudahan dan kelancaran kedua anak hamba untuk menghafal Al-Quran, dan beri kemudahan dan kelancaran untuk selalu mengingatnya dengan baik dan benar. Jadikan anak-anak hamba anak yang sukses dunia akhirat. Terus bahkan ketika Ananda Henry mengikuti kegiatan apapun, apakah itu perlombaan ataupun itu mungkin motivasi, bahkan ketika dia jadi imam. Jadi ketika dia imam sholat tarawih selama Ramadan tahun ini kemarin, itu saya selalu ikut. Saya selalu ikut jadi makmumnya di belakang. Ketika lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran itu dibacakan Ananda di depan, saya pun ibunya seakan bermimpi bahwa benarkah ini anak saya di depan membacakan, menjadi imam. Dan saya bertafakur sama Allah, mengikuti semua bacaan Henry dengan berdoa, ya Allah, getarkan semua hati yang mendengarkan bacaan-bacaan Ananda Henry untuk kembali mendekatkan diri dengan Al-Quran. Itu selalu dimanapun Henry berkegiatan dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, itu selalu saya doa itu dalam hati sambil tafakur. Saya minta sama Allah, ya Allah, getarkan semua hati yang mendengarkan bacaannya untuk kembali mendekat membersamai Al-Quran. Dan alhamdulillah di keluarga saya yang tadinya banyak yang berpikir mungkin Henry dapat hidayah, mungkin Henry terlahir memang ditakdirkan Allah untuk menjadi ahlul Quran, tapi ternyata dengan pola yang sama, pendampingan yang sama, alhamdulillah di keluarga saya hampir semua sepupu Henry sekarang menghafal Quran. Masya Allah. Tidak hanya di keluarga, tidak terbatas di keluarga saya, teman-teman yang tergabung dalam sahabat Sisi Henry. Jadi ada grup yang dibuat Henry, namanya grup sahabat Sisi Henry. Hampir semua yang ada di dalam grup itu, semua anak-anaknya sudah menghafal Al-Quran. Masya Allah. Ini sahabat Sisi Henry se-Indonesia ya, Mama? Masih di Maluku Utara. Oh, masih di Maluku Utara. Masya Allah. Buah dari ketulusan hati seorang mama. Ini akhirnya Allah berikan hadiah yang banyak ya untuk Henry, untuk Sisi, dan juga untuk Mama. Masya Allah. Semoga mama-mama di seluruh Indonesia atau yang menonton ini bisa tergerak ya untuk selalu mendoakan langkah-langkah putra-putranya, apapun aktivitasnya ya tentunya. Nah, kita kembali ke Henry. Henry setelah ini kan Henry merupakan santri kebanggaan dari ICBS ya. Siapa sih yang nggak tahu Henry gitu kan? Dan memang termotivasi dengan Henry yang bagus bacaan Al-Qur'annya dan juga bagus menghafal Al-Qur'annya. Nah, apa sih kesan dan pesan Henry selama di ICBS? Kemudian suka dukanya seperti apa? Lalu perubahan baik yang dirasakan itu apa selama di ICBS? Boleh dong cerita. Kalau selama di ICBS, mungkin yang bisa dirasakan, saya bisa bertemu dengan sesaat karena fasilitas dari CBS juga. Mungkin boleh diceritakan dulu. Bisa mengambil sanad bersama beliau. Oke. Mungkin boleh diceritakan mengenai Syekh Sa'ad mungkin ya. Syekh Sa'ad itu bagaimana sih dikenalkan ke sahabat ICBS TV? Jadi si saat ini guru saya Hafizullah, dia adalah salah satu pemegang sanad tertinggi dunia, itu sanad ke-28. Dan alhamdulillah sekarang Henry mengambil sanad bersama beliau. Dalam satu qiraat
itu ada 4 tahapan. Yang tahapan pertama itu menyetorkan setiap hari 1 juz. Terus ini program untuk melancarkan hafalan. Terus yang program kedua adalah program Itqan, itu menyetorkan 1 kali duduk 30 juz Masya Allah. beliau. Dan yang program ketiga adalah program tahsin, itu memperbaiki satu demi satu huruf bersama beliau. Sekarang Andri baru sampai di tahap tahsin. Kemarin sudah melewati surah Al-Fatihah, ta'usnya aja 1 minggu. Masya Al-Fatihahnya Allah. 1 minggu. Supaya karena bersanad ya. Karena itu diperbaiki satu demi satu. Luar biasa, Masya Allah. Terus dan yang program terakhir dalam satu qiraat itu dalam satu riwayat, program terakhirnya adalah pengambilan sanad setelah tahsin, yaitu program sanad. Dan ketika mengambil sanad bersama beliau ada beberapa matan yang harus dihafal. Contohnya Tuhfatul Atfal, Al-Jazariyah, Syatibiyah, dan yang lain-lain. Masya Allah, luar biasa Henry. Semoga bisa jadi penerus ulama-ulama selanjutnya ya. Amin. Ulama Indonesia selanjutnya, baik itu di Sumatera Barat maupun ulama-ulama di Indonesia lah pokoknya intinya. Oke, mungkin karena kita terbatas oleh waktu, pengen ya ngobrol lebih panjang mengenai impian. Boleh dong ceritakan impiannya Henry? Impiannya Indri ya bisa menjadi seorang ulama besar. Terkhususnya cita-cita Indri adalah bisa menjadi imam Masjidil Haram. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya itu aja. Oke, boleh dong pesan untuk sahabat ICBS TV yang menonton di rumah. Dimulai dari Henry dulu. Pesannya untuk pemirsa ICBS, sahabat ICBS TV, adalah kita adalah umat yang terbaik. Nabi kita adalah Nabi yang terbaik. Kenapa? Karena kita diberikan Al-Quran. Al-Quran mulia dan memuliakan. Jibril alaihissalam dijadikan kepala seluruh malaikat karena melalui dialah Al-Quran diturunkan. Nabi Muhammad SAW menjadi kepalanya para nabi karena kepadanya lah diturunkan Al-Quran. Dan begitu pula Ahlul Quran menjadi Ahlullah wa khasatuh, bukan hanya keluarga Allah tapi keluarga Allah yang dikhususkan, seperti itu. Jadi saya berpesan kepada semua yang menonton untuk selalu memuliakan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, dan membersama Al-Quran. Oke, Masya Allah. Ada pesan khusus nggak untuk Mama? Coba, Henry. Kalau pesan khusus untuk Mama, terima kasih selalu mendampingi Henry di setiap langkah Henry sampai alhamdulillah Henry sekarang bisa seperti ini. Alhamdulillah sudah membersama Henry dalam membersama Al-Quran, dan Henry berharap semoga Mama bisa terus mendampingi Henry sampai akhir hayat Henry. Oke, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Kalau Mama ada pesan khusus lah kah untuk Henry hari ini dan di masa depan Mama? Boleh minta tisu enggak? Boleh, tisu ya, sebentar. Oke. Ini Ma. Kalau pesan saya untuk Henry, jaga dirimu dan hafalanmu. Terus berpegangan pada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Jadi anak yang baik, anak yang soleh, sukses dunia akhirat. Itu aja sih Ustaz. Amin, Allahumma amin. Kalau untuk mama atau sahabat ICBS TV yang nonton hari ini, Mama boleh dong Ma? Ya, untuk orang tua di luar sana, terutama yang sudah bergabung dengan ICBS dan yang ingin bergabung dengan ICBS, sangat tepat memilih untuk bergabung dengan ICBS karena kami merasakan semenjak kami berada di sini, hal positif yang kami dapatkan adalah ICBS lingkungan terbaik untuk membersamai Al-Quran.
dan mungkin tugas kita sebagai orang tua adalah ICBS sudah membimbing anak-anak kita dalam membersamai Al-Quran. Mohon untuk orang tua ketika anak-anak libur, apalagi ini menjelang Iya, libur. mau BW benar. Iya. Benar, Ma. Menjelang libur, apa yang sudah didapatkan di ICBS, apa yang sudah diperjuangkan ICBS, apa yang sudah diperjuangkan ustadz dan ustazah di ICBS, mungkin bisa dibantu dengan menjaganya di rumah, menjaga apa yang sudah ada. Tidak perlu misalnya untuk menambahkan, tapi kalau memang bisa ditambahkan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Oke, Mama. Penjagaan dari orang tua penting. Itu mungkin. Oke, sangat berharga sekali pesannya Mama. Nah, terakhir banget kita kasih challenge untuk Henry dan juga adik Sisi. Mungkin untuk membacakan ayat favorit Henry. Tapi katanya ayat favorit Henry itu semuanya ya. Boleh mungkin Henry sukai? Boleh? Ya, menyesuaikan dengan Sisi aja. Oke, menyesuaikan dengan Sisi. Ayo Sisi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والأرض وضعها ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Masya Allah, syukran untuk Henry dan juga adik Sisi. Nah itu tadi ya sahabat ICBS TV, obrolan kita hari ini yang benar-benar memotivasi dan juga menginspirasi. Semoga juga menginspirasi para sahabat ICBS TV di rumah. Dan Al-Quran itu memang mulia, dan siapa yang memuliakannya maka Allah muliakan juga. Dan sekian podcast ICBS TV hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Ustazah Aska pamit. Semoga ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Subscribe ICBS TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.